oleh-oleh yang dibawa oleh Mbak Susi untuk kita membuat saya rindu akan gorengan ini terobati. Karena memang kalau misalnya bisa dibilang inilah yang rela dilakukan oleh Bu Betul. Susi untuk menyelesaikan pendidikan hingga S2 dan ternyata memang membawa kesuksesan dalam pendidikannya di IPB tadi ya. Setelah lulus dari Strata 1 kemudian Susi mendapatkan beasiswa dari beasiswa pendidikan pasca sarjana dalam negeri pendidikan tinggi untuk melanjutkan ke tingkat Strata 2. Ia pun mengambil jurusan ilmu produksi dan teknologi peternakan di Fakultas Peternakan IPB hingga akhirnya tadi ya memperoleh predikat cum laude. Luar biasa loh Mbak Susi. Banyak orang yang mungkin selalu memiliki alasan ketika mereka nggak bisa atau putus sekolah gitu. Apa yang waktu itu ada di benak Mbak Susi waktu itu? Apa akhirnya memutuskan saya harus ambil jalan ini? Iya, karena kita sekeluarga kan ada 8 orang, semuanya lagi berjuang untuk tetap sekolah gitu. Mbak Jadi Susi anak ke? anak kelima. Anak kelima, berarti masih ada 3 adik di bawah. Ada 3 adik di bawah dan ketika saya waktu S1 itu kakak saya juga lagi kuliah juga. Oh gitu. Jadi kita semua berjuang bagaimana untuk tetap sekolah dengan dana yang dibagi-bagi oleh ayah saya gitu. Oh, oke. Berarti ini adalah luar biasa sekali dalam satu keluarga diusahakan oleh ayah semuanya bersekolah sampai dengan jenjang yang tinggi ya. Iya. Gitu. Kakak yang pertama kalau boleh tahu kuliah juga? Dia perawat di Santa Elizabeth Medan. Oke. Yang kedua? Yang kedua itu di Universitas Negeri Padang. Yang ketiga di Universitas Gadjah Mada. Yang keempat dia nggak kuliah. Yang kelima saya di IPB. Yang keenam di Universitas di Ponegoro. Orang tahu semua ya? Iya, yang ketujuh di Universitas Negeri Padang. Yang kedelapan sekarang masih SMA. Hampir sebagian besar saudara adalah universitas negeri, gitu ya dari awal. Ini didikan dari orang tua kah gitu? Memang orang tua juga berkuliah atau apa pekerjaan ayah dan ibu? Ayah saya pekerjaannya seorang supir. Ibu saya pekerjaannya kadang berdagang, kadang bertani gitu. Jadi uang yang dikumpulkan oleh ayah saya benar-benar digunakan untuk uang sekolah, untuk biaya sekolah. Ibu saya dengan hasil berdagang dan bertani itu untuk keperluan di rumah. Jadi dari dulu memang kita dididik oleh orang tua itu untuk enggak berada di zona nyaman terus. Betul. Gitu. Berarti memang orang tua di rumah sudah tahu ya intinya bahwa pendidikan itu penting gitu. Paling utama begitu ya. Ketika Mbak Susi waktu itu akhirnya berpikir, oh ini nih salah satu cara saya bisa mendapatkan uang untuk bisa kuliah. Diomongkan, dibicarakan ke orang tua? Enggak. Kenapa nggak dibicarakan? Jadi itu inisiatif sama teman saya ya. Masih ingat banget di asrama kita dulu tingkat 1 itu di asrama. Tahun berapa saya waktu itu? tahun 2006. Teman saya namanya Susan. Kebetulan Susan mungkin lagi nonton Susan. Iya, kayaknya dia lagi nonton. Teman seperjuangan bersama Teman seperjuangan, iya. Jadi kita berdua memang dikirimin uang yang pas-pasan gitu. Kalau saya sendiri 300.000 per bulan. Jadi waktu itu kita mikir apa ya yang bisa menghasilkan uang biar kita tuh makannya nggak diirit-irit gitu, nggak bisa ikutan acara kuliah ke sana gitu yang mengeluarkan biaya. Ya udah kita akhirnya jualan pisang, molen pisang sebenarnya bukan goreng pisang ya, molen gitu. Kita subuh-subuh udah harus ngambil molennya ke belakang kampus, terus udah harus keliling ngetok-ngetok satu-satu kamar sampai jualannya kemana aja di asrama. Di asrama. Ada 3 gedung asrama. Jadi kita berbagi kamu di gedung ini, saya di gedung kiri ini ya, gitu. Jadi kalau dia nggak ada yang nggak habis, nanti saya bantu jualin gitu. Biasanya kita sampai jual 2 kardus sama 2 ransel gitu, 1 kardus ditenteng, 1 ranselnya digendong. Oh, pernah merasa capek nggak sih kalau kayak gitu? Kan masih harus kuliah juga, harus ngerjain tugas gitu. Capek sih nggak terlalu capek ya, cuman banyak kendalanya juga karena kan di asrama nggak boleh jualan, kita dikejar-kejar sama pengurus asrama. Bener, serius itu gimana ceritanya? Jadi ceritanya gimana bisa sampai dikejar-kejar? Udah dikejar-kejar. Di sini kan udah jelas ada tulisan nggak boleh berjualan gitu. Akhirnya ketahuannya waktu pas jualan pagi-pagi itu? Iya, pagi-pagi kita jualan. Akhirnya dipanggil udah sempat mau dikeluarin dari asrama, terus kita janji tuh, ya nggak akan jualan jualan gitu. Tapi karena dalam hati
Ya nanti tetap jualan lagi. Ya kalau nggak jualan gimana buat itu nambahin uang gitu. Ya udah. Tapi ngumpet-ngumpet tetap jualan. Oke, jadi caranya waktu itu bergerilya dari kamar ke kamar. Oh, oke. Udah banyak juga yang jadi langganan tetap gitu ya? Iya, sampai kita dikenal sama si tukang molen gitu di asrama dulu. Sama tukang kantin juga suka ditungguin pagi-pagi, biasanya nih ini 2 orang pasti udah lewat sini bawa molen gitu. Soalnya mereka kan dagangnya jadi berkurang untuk sarapan pagi. Oke. Ada persaingan juga ya. Tapi selama itu, selama di S1 berarti nggak lapor dulu ke ayah soal usaha kamu sampai akhirnya bapaknya tahu? Iya, nggak tahu. Nggak tahu. Sampai sekarang pun nggak tahu? Sekarang udah Sekarang tahu. sudah tahu. Saya suka cerita sih ke kakak adik saya, tapi kalau untuk benar-benar lapor ke orang tua saya jualan ini untuk nambahin, enggak, itu Nggak tahu. inisiatif aja. Oke, sekarang gimana kalau misalnya Mbak Susi sampaikan sendiri kepada ayah Mbak Susi karena ada di ujung telepon. Silakan. Sudah tersambung ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dengan Bapak Ya, siapa Pak. ayah namanya? Bapak Bernard. Pak Bernard. Selamat siang, Pak Bernard. Selamat siang, Pak. Pak Bernard, hari ini bagaimana? Kan kalau tadi kata Mbak Susi menarik nih ya. Masih nyupir. Ya. Nyupirnya masih, Pak? Di rumah, selamat siang, Pak. Iya. Bapak sampai sekarang kegiatannya apa, Pak? Sekarang supir, sekarang nggak supir lagi, Pak. Dulu supir. Oh gitu. Oke, Pak, ini anaknya ada yang mau ngomong nih, Pak. Ya. Silakan, Mbak. Halo, Pak. Halo. Ada mana tado, Pak? Jangan bahasa daerah dong. Nggak ada translator di sini. Coba Mbak Susi ingin menyampaikan apa kepada Bapak yang sudah berjuang cari uang sampai ke-8 anaknya sekolah semua luar biasa. Pak, saya luar biasa loh, Pak, mendengar ceritanya ini luar biasa sekali. Silakan, Mbak. Halo, Pak. Ya. Pak, makasih ya, Pak, udah berjuang untuk kami berdelapan. Bapak memang hebat. Saya sungguh bangga sama Bapak, juga sama Mama. Kalian berdua memang orang tua saya yang paling hebat. Ada lagi yang mau disampaikan? Permintaan maaf Atau mungkin? atau mungkin Pak Bernard ya? Pak Bernard Iya. ada yang mau disampaikan, Pak Pak? Bernard nih kita saja di sini. Silakan, Pak. Iya, Pak. Saya berjuang untuk anak saya ini. Dulu saya supir motor. Penghasilan saya 1 bulan 3 juta. Anak saya kuliah sempat dia jumpa 3 orang kuliah. Jadi itulah saya bagi-bagi sama yang orang bertiga waktu kuliah itu. Jadi kami di rumah makan dulunya, ceritanya. Jadi supaya saya sekolah semua. Itulah cita-cita saya dan harapan saya pada anak saya semua. Semoga Allah diberikan sama anak saya kesuksesan. Itulah Yang penting adalah pendidikan ya, Pak ya. Pak Bernard, waktu pertama kali putrinya cerita soal upaya-upayanya supaya tetap bisa di bangku sekolah, Pak Bernard sendiri gimana waktu pertama kali mendengarnya? Iyalah, memang betul itu mau saya kirim 300.000 satu bulan untuk anak saya sendiri. Itulah sedaya mampu saya pada waktu itu. Itu makanya saya juga sama anak saya pada waktu itu yang sekolah ini, yang sakit nih. Berenang-enang ketepian, bersakit-sakitlah dulu, berenang ketepian, bersakit-sakitlah dulu, baru bersenang-senang berhujan. Itulah saya bilang sama anak saya. Baru bersenang-senang. Iya. Bangga ya Pak ya? Sama Susi ya Pak ya? Iya. Terima kasih banyak. Ada yang mau disampaikan lagi, Mbak? Iya. Itulah semoga Tuhan memberikan sama saya berkatnya supaya dia sukses. Ya. Amin. Amin, Pak. Ini Mbak Amin, Susi, amin. Pak. Ini Mbak Susi mau ngomong lagi, Pak, sama Bapak Putria mau ngomong lagi. Silakan, Mbak. Pak, tetap jaga kesehatan ya. Bapak harus tetap sehat. Harus bisa nanti melihat saya jadi PNS, jadi dosen. Amin. Amin. Juga adik-adik juga yang paling bungsu masih harus tetap sekolah. Bapak juga harus ikut berjuang lagi untuk sekolahin yang paling bungsu. Luar biasa. Ya, Terima kasih amin. banyak, Pak Bernard. Jaga kesehatan ya Pak, tadi pesannya ya. Jaga kesehatan, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Luar biasa sekali. Jadi tadi ceritanya pengen jadi dosen ya? Iya. Oke, jadi sekarang
Ini dia biasanya kalau gini langsung. Nggak, karena luar Langsung sedih. biasa loh inspirasinya. Luar biasa. Mbak Susi terima kasih banyak atas inspirasinya, terus juga semangatnya. Ada banyak orang di luar sana yang mungkin sekarang sedang putus asa, ingin menggapai cita-cita tapi tidak tahu bagaimana caranya. Tapi cerita dari Mbak Susi membuat mereka kembali, api yang udah hampir padam semangatnya jadi berkobar lagi. Ada yang ingin sampaikan mungkin orang-orang yang lagi sekarang hampir putus asa untuk pendidikan? Iya, untuk semua yang lagi berjuang menempuh pendidikan, jangan putus asa. Biaya bukanlah suatu kendala yang membuat kita harus drop, yang membuat kita berhenti untuk berjuang. Tetaplah berjuang, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Pasti ada luar biasa. jalan. Meskipun harus pegal, meskipun harus pandai mengatur waktu, tapi pasti ada jalan. Terima kasih ya Susi ya. Itu dia. Terima kasih banyak Mbak Susi atas kehadirannya dan ceritanya.